سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الثاني الفعل الكثير. Pembatal yang kedua kemarin itu adalah pembatal sembahyang bicara dengan 4 kalimat atau kurang daripada 4 kalimat. Yang kedua adalah perbuatan yang banyak, artinya melakukan gerakan yang banyak. Maksud daripada gerakan yang banyak itu adalah salasu harakatin, dengan 3 kali bergerak, walau syahwan sekalipun lupa. Dan yang disebut dengan 3 kali bergerak ini adalah gerakan yang bukan daripada sembahyang. Kalau gerakan sembahyang dari ruku ke itidal, dari itidal ke sujud, itu tidak masalah. Ini yang tidak dibutuhkan di dalam sembahyang. Dia bergerak, maka 3 kali bergerak dihukumi batal sembahyang. Bisarti antakuna mutawaliyatan, dengan catatan, dengan syarat gerakan itu bersambung. Dihitung dari 1 ke 2 dan dari 2 ke 3. Maksud bersambung di sini adalah dihitungnya gerakan yang kedua kepada gerakan yang pertama dan dihitungnya gerakan yang ketiga dengan gerakan yang kedua. Jadi 1 dihitung, yang kedua masih dikatakan bersambung dengan yang pertama, yang ketiga masih dikatakan bersambung dengan yang kedua. Bagaimana gerakan yang tidak dihitung? Yang kedua tidak termasuk disambung dengan yang pertama. Yang ketiga tidak termasuk dihitung dengan gerakan yang kedua. Ialah gerakan yang sudah lama terpisah. Antara gerakan yang pertama dengan kedua ini sudah lama waktunya. Maka ulama mengatakan wa qaddarahu ba'duhum bi ayyabsila bainahum bi qadri surati qul huwallahu ahad. Antara gerakan yang pertama dan antara gerakan yang kedua itu jauhnya terpisah seukuran kita membaca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau seukuran membaca surah Al-Ikhlas itu tidak termasuk tersambung. Tapi kalau sebentar garuk kepala, sebentar garuk kulit, sebentar garuk dahi, nah itu namanya tersambung. Nah, ini tersambung itu. Maka gerakan yang tersambung sampai 3 kali itu dikatakan batal sholat. Jadi kalau sewaktu-waktu saja, sekali diam dulu lama dia terpisah, seukuran orang membaca surah Qul huwallah, baru sekali pulang, ada masalah itu. Dikatakan al-khutwah minar rijli tu'tabaru harakatun wahidatun. 1 langkah daripada kaki itu dihitung 1 gerakan. Nah, kita melangkah kaki ini dihitung 1 gerakan, ini sholat. Lalu kita melangkah ke depan, 1 langkah kaki kita itu dihitung 1 gerakan. Maka apabila 2 langkah dihitung 2 gerakan. Adapun tangan, perginya tangan dan kembalinya tangan itu dihitung 1 gerakan. Jihabul yad rujuha
awwatuha wa rafuha yu'tabaru harakatan wahidatan ijakana muttasilan. Jadi kalau dia pergi nih, nah ini kan tangan kita di sini, lalu kita gerakan ke sini, langsung aja. Perginya tangan dan kembalinya tangan dihitung satu gerakan. Kecuali kalau dia di stop dulu, di stop dulu baru kembalikan, itu dihitung 2. Maka hati-hati. Kan yang dimaksud gerakan di situ adalah gerakan yang tidak termasuk jenis di dalam jenis sembahyang, yang tidak diperlukan di dalam sembahyang, yang tidak ada hitungan di dalam sembahyang. Hati-hati, tidak ada takbir setelah sujud, tidak ada mengangkat tangan setelah sujud. Sampian sujud, habis itu berdiri Allahu Akbar, jangan angkat tangan. Dia tidak sunnah angkat tangan. Kalau tidak sunnah berarti tidak diperlukan di dalam sholat. Nah ini dihitung 2 kali nih. Nah dihitung 2 kali. Gerakan pertama dari kanan, gerakan yang kedua dari kiri. Sekali lagi bergerak batal. Nah dihitung 2 kali. Kecuali yang disunahkan. Yang disunahkan itu adalah habis daripada tasyahud awal, berdiri daripada tasyahud awal, waktu takbiratul ihram sunatnya ke tangan, ketika turun daripada ruku Allahu Akbar sunatnya ke tangan, ketika itidal sami Allahu liman hamidah ke tangan, sujud tidak, pada usah Allahu Akbar sujud. Nah ini gerakan yang tidak diperlukan. Atau bangkit daripada sujud tidak. 2 kan ini 1 tuh 2. Nah jadi gerakan yang banyak tadi, maksud gerakan yang banyak adalah 3 kali kita bergerak maka dikatakan batal sholat. Nah, kecuali gerakan yang banyak tersebut tidak batal sholat pada 4 keadaan. Boleh kita bergerak pada 4 keadaan ini. Yang pertama, idza kanatil harakatu bi a'dha'il khafifah, apabila gerakan itu muncul daripada anggota-anggota yang khafifah, anggota-anggota yang kecil di tubuh kita ini. Khafifah itu kan ringan artinya maksud ringannya anggota yang kecil. Tapi udah dikumpulkan ulama, anggota yang khafifah itu ada 6 anggota. Ini kalau bergerak tak masalah sekalipun banyak. Yang pertama syafatun. Apa syafat? Bibir. Nah, bibir boleh digerakkan sebanyak-banyaknya. Tak tahu menggerakkan bibir. Apalagi wal uzunu. Apa uzun? Telinga. Ada orang bisa menggerakkan telinga, gerak-gerak. Siapa ada yang bisa sini? Anda bisa lah, Kalau bisa manusia langka nih, bisa masuk museum nih. Kalau telinga bisa bergerak, mari gerakan telinga lah. Telinganya bergerak seorang, nah bergibas-gibas, batal kah? Enggak. Apalagi lisan itu apa? Lidahnya bergerak, waktu sholat tak masalah. Sekalipun gerakan itu tidak diperlukan dalam sholat. Apalagi zakarun, apa zakar? Tawano, burung. Kenapa bergerak waktu sholat lah? Oh, gerak-gerak itu tidak masalah. Wajibnu apa? Kelopak mata. Kada kopang ditahan nih kelopak mata. Nah, pastinya nak bergerak sebentar-sebentar. Gerakannya banyak tak masalah. Apalagi wal banan, jari. Nah jari ini kada batal sholat.
Jadi kalau ada orang gerakan jari, kemarin kan kita kadusah jadi menggerakkan jari. Kalau ada orang gerakan jari, batalkah? Enggak. Tidak batal. Tapi makruh kemarin kan gini, jangan menggerakkan jari ketika tasyahud. Tapi kalau ada orang gerakan jari, batalkah? Kada batal. Jadi kalau andai kata getal di sini, nah jari aja digerakkan, nah ini kan batal nih. Tapi kalau seperti ini 1, 2, 3 batal. Tapi nah jari sepuas-puasnya, jangan ditahani sampai menggetar, getal. Oh, kada boleh bergerak, boleh 1 loh. Jadi 1 kan ini kan termasuk hitungan. Kembalinya dulu 2. 1 tempel, tetap silahkan sepuas-puasnya. Ada masuk hitungan enggak? Tidak masalah. Kembalinya dulu. Nah ini nyamannya orang paham. Yang kada paham lah bergetar menahani kenapa getar takut batal. Ada ilmunya. Jari tidak batal. Tahrikuhunna intawalla wa kasur bighairi ujin bisyarati la yadur. Menggerakkan yang semua tadi. Semuanya digerakkan. Bibir digerakkan, telinga digerakkan, lisan digerakkan, burung digerakkan, kelopak mata digerakkan, jari digerakkan, sekalipun bersambung dan banyak dan tanpa ujur di dalam sholat itu tidak masalah, tidak batal. Jadi sekalipun banyak tanpa ujur di dalam sholat tidak masalah, tidak batal. Itu yang pertama. Jadi apa yang boleh bergerak? Nah tadi diingati 6 anggota. Yang kedua, ijakanat bighairi ikhtiyarihi kasyiddati barat. Apabila gerakan itu muncul bukan karena kehendak dia. Tubuh kita bergetar seorang, kenapa? Kedinginan. Bergoyang. Batalkah sholat? Tidak. Yang batal itu kalau kita yang bergerak. Tapi kalau memang tubuh kita yang bergerak karena kedinginan, contohnya tidak masalah. Subuh dingin, pakai mantel, berdiri, goyang, dikira orang kenapa nih? Oh ada kedinginan. Batalkah? Tidak batal. Yang ketiga, ijakana mubtalan bijarabin walam yakdir ala sabri anil haqi. Apabila orang itu diberikan bala oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Punya penyakit gatalan. Dibuka baju Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau apa gatalan berpulau-pulau, baik itu pano yang melebihi pano nih. Dan beliau tidak sabar untuk menahan, untuk menggaruk. Kada tahan menahani. Jadi kalau sembahyang itu, nah batalkah? Tidak. Kenapa? Karena dia diberikan bala oleh Allah punya penyakit gatal. Nah, bergitar. Nah itu ada masalah. Yang keempat, ijakanat fi sholati syiddatil khauf. Apabila orang itu dalam sholat syiddatil khauf, contohnya ketika peperangan, itu boleh. Musuh menghantam, kita menangkis, boleh. Karena syiddatil khauf tidak masalah, banyak gerakan. Oh gerakan bergerak ya, ada masalah karena syiddatil khauf. Jadi 4 keadaan inilah yang membolehkan kita bergerak dengan gerakan yang banyak. 1, anggota yang kecil di tubuh kita. 2, bukan dengan kehendak kita. Yang ketiga, apabila diberikan bala oleh Allah dengan penyakit gatal. Yang keempat, apabila berada di dalam sholat syiddatil khauf. Yang lain daripada itu batasnya cuma 2. Gerakan yang ketiga siap-siap diputus PHK dari sembahyang. Karena PHK 1, 2 atau hati-hati Hami Allahu liman hamidah. Nah digerakkan tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali PHK orang. Nah, kada sah sholatnya. Bila kada sah, ulang. Bukan wudhunya yang diulang, tapi sholat
Sholatnya diulang. As-salisu al-aqlu, yang ketiga adalah makan. Ila akhir wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsir wa taqabbal ma qara'na wa ma amilna min haji amali salihah hadiyatan barighatan wasilah wa barakatan nazirah ila ruhi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi sarafi wa karami thumma thawaban mithla dhalik ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin للصحابة والقرابة والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا بصدق إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصبية المؤمنين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا بصدق إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأمنا ولأماتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي Bapak Siswanto bin Abdul Syukur ila ruhi Elidu Yanti binti Siswanto ila ruhi Suparmin bin Sayyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'abihim wa'afanhum. Allahumma jal kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum fatan farin niran. Allahumma in kanu muslimin basir bi ihsanihim wa in kanu muslimatan jawasan sayyiatihim. Allahumma sir rahmata wa ni'mata wa maghfirata syafata ila ruhim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.